Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula terangaken. Terus niki terusno ngaji wingi sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang tidak ikut ngaji mboten usah, kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yu'radu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya, termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yu'radu aliyah amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBBT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariat. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara syariat. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasabina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok, semuanya sesat di neraka kecuali satu. Ya, Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Nah, itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesan begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi malih. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini urung ana tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Mulane kalau ngaji temputi-temputi saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau ndak NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas ya saya, kalau ndak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai, paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu, paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang tuh sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat apa? Lagi sing nate ngaji fikih semir ireng malah haram to. Sing sunat apa? Merah. Lah jadi misalnya dari KNO terus semirane apa ke daerah wah gaul Pak. Akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi terus gawe kelompok tertentu. Begitu terus. Lah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B. B dengan apa? C.
Nah, itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah, itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan, ya boleh pakai kekerasan. Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan fadribu bisab? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah, hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas. Tidak mayoritas itu risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan, beberapa front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat itu baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat karena mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Nah, cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam? Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak ninah, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan, orang non najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat. Kita angkono do ribet ge gendera demo. Ya ora tempat kayak gendera to, wong Medina ku mulang urusan apa? Najis. Mulang kate njelimete ra karuan. Ana muktada mutamayiza, mukhayyirah takhayyirah sampai mbono sing damun akhlak, aqua ambek ora aqua. Iku entek energi itu menapa? Entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi, secara syariat sudah dipandu. Kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah, kamu harus ikut mayoritas. Mun saat ini dihitung, ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya, artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu, oke lah, atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi gaji duit cilik. Paham ya? Oposisi gaji duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dhewe kebingungan urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung ya. Kalau nanti ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rungokno tenan hitung dipenggalih. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa didadekno jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama.
Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rungokno tenan iki ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, yaitu hanya bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara harus melindungi. Atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Rukin Madun gaya faksi tertentu. Anti negara, negara balane Amerika. Ini gaya faksi tertentu anti Israel. Gaya bambu runcing dhewe, gawe senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minoritas. Kulo wingi pas ngaji teng Demak, teng kanca-kanca sing derek kulo mau. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya, Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa, yaitu karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot, karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak ngakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga ngakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain tapi nyuruh Sunan Raden sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut Masyumi, ngakui proses bernegara secara konstitusional sehingga Basim ya ikut Masyumi saja, ikut kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet K4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya pada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara. Dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu talzam jama'atul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam. Tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, momene sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lah dene Quran qalatil a'rab amanna. Wong desa muni amanna. Sajane urung level e muni amanna, lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh talzam jama'atul muslim. Wis pokoke melok umume wong Islam. Mana kula nu pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten nate salat tahiyat masjid diwarang. Mergo umume wong ra salat yo melok ra salat. Saking kula lho nggih, tapi aja tiru lho. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan tak hitung secara strategi menapa
Nek toko-toko kula tak ngene kula seneng. Wah, cocok ngene Gus Ba, umume wong. Kula anggere iso nggih biasa, marung nang pasar nggih biasa, santai mawon. Nanti bakulnya nggih bangga. Gus Ba sering dateng mriki. Aku lho ora urusan ana cerita ulama marung muruah ana buan. Pokoke umume wong Islam ku marung ya napa? Marung. Termasuk umume kasus sithik-sithik duwe. Akhir gak nemen-nemen. Misale nyenengi tangga selingkuh akhir gak nemen-nemen, pokoke sing umum-umum mah. Niki penting ya. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya sing ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Aku seneng darani Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% sing keramat tungkak, sing doli, Islam kabeh KTP-ne. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya doli, Jogja, Bunti, Pasar Kembang, Pasar. Nah, kalau nanti penelitian, kalau ini kan termasuk itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang mlebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu mau orang persen. Ya ini anggap Islam ra penting, Islam ra kanggo mergo WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara rabu itu jumlah orang Islam mau 5%. Resikonya di presiden Kristen ya masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Memang samu madun Islam mayoritas sudah ditopang Islam WTS maling dan sebagainya. Bedene kiai lah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sing dualan sing gubendo-gendo. Dari sapa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita ikut mayoritas. Talzam jama'atan muslimin. Itu ngaji kita. Makanya wa huwa mustami'un. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus hanya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi. Bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul. Tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditekdir jadi orang NTT. Paling bupati ini Kristen, yang penting nggak ngebangun masjid. Misalnya Mustafa begini, hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya nyaratno gubernur Islam. Yang penting nggak ngusir wong Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting dan itu sensitif. Nah, takut ngono sensitif. Aku balik-balik ngaji ini sensitif. Senengane kok takut sing sensitif. Takut sing umum-umum wae. Misalnya takut sing umum. Lah penake piye Gus wong Islam? Ya di dhuwit uraan sithik-sithik, nak dosa di sepuro pangeran. Wong di dhuwit ora dosa to, Gus. Tapi mesti di sepuro pangeran. Tapi niki ngaji, ini penting ngaji. Jadi ngaji yang kemarin kan jelas ya, ketika banyak fitnah, banyak tragedi, pesan Nabi napa talzam jama'atan. Itu dalam sebuah hadis ada yang lebih ekstrim lagi. Nabi ngendikan waman sadda finnar. Siapa yang ingin bikin kelompok sendiri, merasa benar sendiri, maka waman sadda
finnar. Dia akan masuk neraka. Itu artinya pentingnya sebuah mayoritas. Karena mayoritas ini penting, kita akan ikut sesuai umumnya orang. Karena warahmati wasiat kullase. Kalau kita ngaji secara tasawuf, ya warahmati wasiat kullase. Kulo sering ngaji teng santri-santri. Ku ada sing ngaji kulo nganti nangis. Kulo ceritani. Kulo niku ulama. Kulo sering numpak mobil pribadi, sering ngebis gitu. Ketemu preman sering kulo sering lunga dhewean. Tak ceritani. Kita ini sebagai mukmin kan meyakini warahmati wasiat kullase. Rahmatnya Allah itu ada di mana-mana dan lewat siapa saja. Kalau kita misalnya jadi kiai, wah sementing ngurusi santri. Sekali lunga dhewean kecelakaan. Wong sing ning dalan-dalan rata-rata wong fasik. Sing sering memberi pertolongan dini nek ana kecelakaan ning dalan-dalan ya wong ning dalan-dalan. Ora ngarah Pak Kiai. Ya ora ngarah wong pati saleh tenanan. Tapi ternyata Allah membuat orang di jalan-jalan hikmahnya banyak. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan pertolongan dini saat ada kecelakaan. Mereka adalah orang-orang gara-gara ning dalan-dalan ana kesasar takok alamat ditakoki. Kowe tahu di ganjaran zona alamat wong kesasar. Kok kita ora tahu ning dalan? Tapi ternyata rahmati Allah dilibatno wong ning dalan-dalan, kita lunga ning ndi karo alamate takok orang yang di jalan. Kita harus iman karo rahmati wasiat kullah. Rahmatnya Allah di mana? Nanti kalau be ulama lagi biasa teng terminal, ketemu macam-macam gitu biasa. Cara kula nggih biasa, tak mau coba rahmati wasiat napa? Kula biasa lakon. Ya artinya ya kita harus iman. Dan saat kita meyakini mayoritas bahwa rahmatnya Allah Taala itu mayoritas, Islam juga mayoritas, kita merasa saat di pondok ya kumpul wong Islam, saat di terminal kumpul wong Islam, ning dalan kumpul wong Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif. Terminal begitu cabut itu fasek kabeh. Bareng ngono butuh ngising di WC wong fasek wong bayar. Mbok dalili, nulung wong kok bayar fasek. Nah, kowe malah iso ngising kan. Fasek ka Allah, penting nyediakno WC kena bengi. Di bang soleh ra di fasilitas. Fasek ka Allah. Jadi contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kulas. Lah kulas ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini kita ngaji nih, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar. Dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar. Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji, bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah. Memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu kini kitab Muslim. Muslim itu dua kitab, yang satu paket dengan Bukhari napa? Muslim. Dua kitab yang diyakini sahih setelah kitab Bukhari. Ya, dalam keyakinan mayoritas orang Islam setelah kitab Bukhari adalah kitab Bukhari napa? Muslim. Dan lewat kitab sahih ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya Nabi. Paham ya? Panduannya sinten? Nabi. Mulane kiai-kiai ngalim-ngalim Jawa juara bejuban, umumnya wong nganggo hem. Ini biasa umum wong. Karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas, pentingnya tradisi mayoritas. Mereka jarang orang-orang alim memaksakan jubahan, maksudnya paling kadang-kadang pas Jumatan ben macam, tapi nek mawon ya wong tertentu jubarang semua alim. Narapati ngalim kata, tapi nak jubarang pun apa terus. Wong alim-alim kaliber mesti biasa-biasa wae. Panak. Wah, terus kuwi ya tenan. Sing umum-umum mawon.